Halo, selamat malam. Selamat Sugeng malam, dalu Mas Sugeng Joyo. dalu. Wah, Ya, ini Mas Joyo. pokoknya di pol-pol kele misteri ini. Iya. Oke, saya semakin penasaran dengan idenya Mas Joyo menguak misteri di Bukit Menoreh. Oh, iya. Dari segi nama wis menarik, dari segi kebudayaan menarik, dari segi apa namanya peradaban menarik. Nah, sekarang ini yang agak berkembang sedikit lah kira-kira gitu. Mas Joyo menyebut bahwa eh, komunitas di Bukit Menoreh saat itu nggak tahu kapan di tahun berapa, apakah sebelum Masehi atau sudah Masehi nggak tahu. Iya. Tapi di saat itu sampean menyebut bahwa mereka adalah orang-orang hebat yang mampu menciptakan mahakarya gitu kan gitu. Betul, betul. Seperti apa sebetulnya bayangan sampean itu, Mas? Iya, betul, Mas. Jadi kalau kita melihat tentang kehidupan pada zaman dulu ya, nenek moyang kita lah katakanlah seperti itu, nenek moyang di Bukit Menoreh. Itu tentu dikatakan mahakarya. Karena apa? Hasil yang diciptakan, hasil yang yang diturunkan itu sampai sekarang masih jelas terukir ya, terlihat justru sebagai ilmu pengetahuan. Nah, ini yang paling hebat. Saya contohkan Candi Borobudur. Kemudian ada juga yang candi-candi yang lainnya Iya, ya kecil ya. kecil. Kemudian juga ada yang namanya tempat-tempat ibadah ya, peribadatan. Itu masih melekat dan itu bisa dijadikan bahwa tolok ukur dalam kehidupan pada zaman dulu itu sudah menjadi semacam komunitas besar, metropolit lah kalau metropolit. Sehingga kehidupan ataupun peradaban pada zaman dulu itu sudah mempunyai nilai-nilai yang harus ditanamkan. Caranya bagaimana? Ada peninggalan di situ. Sehingga pada zaman dulu itu peninggalan itu sebagai pepunden yang harus diuri-uri, dilestarikan. Diuri-uri itu dilestarikan ya. Sehingga bahwa sistem ya pada zaman dulu yang masih sederhana tetapi mampu menghasilkan yang terbaik. Wow. Nah, yang terbaik contohnya sekarang ini tidak menutup mata kita bahwa namanya Candi Borobudur, namanya candi-candi kecil, kemudian peninggalan lain itu masih melekat dengan kita. Nah, tetapi bagaimana ya kesan kita sekarang ini harus bagaimana? Apakah cuma misteri terus di situ? Iya. Kalau kita melihat tentang misteri, berarti kita nggak mempunyai pola ke depan, pola pikir ke depan untuk mengetahui misteri itu sebenarnya. Nah, tentu ini Bukit Menoreh yang mempunyai lereng-lereng, ya, asumsi saya pasti banyak lagi yang perlu kita teliti, ada yang perlu kita tulis. Sebetulnya ada apa misterinya di lereng-lereng itu? Karena kalau kita melihat lereng Bukit Menoreh seakan-akan mistiknya akan keluar. Tetapi karena kita juga melihat bagaimana tentang perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, tentu harus kita sadari bersama ini milik bersama, milik kita. Nah, Iya. Oh, nih keren nih. Jadi Mas Joyo punya asumsi bahwa dulu di sentrum atau di sentra komunitas di Bukit Menoreh itu adalah orang-orang hebat yang mampu menelurkan mahakarya. Iya. Oh, Betul, iya. jadi mereka adalah para pemahat ulung. Iya. Mereka para punya seni batu yang Iya, ulung. iya. Bisa seniman betul ya, kemudian menciptakan seni induknya Ndolala, induknya apa namanya pertunjukan. Anggo ya, bikin induk dari seni Inceling Jaran Kepang yang keren. Nah, kalau melihat itu Mas Joyo berasumsi bahwa di sana adalah satu dataran kehidupan, tatanan kehidupan, satu komunitas yang wow, luar biasa ini. Semacam kayak perumahan dokter-dokter lah. Itu kira-kira ya. Itu keren loh. Ya, itu keren. Nah, kalau kita melebar lagi Mas Joyo. Nah, oke lah, karena mungkin ada bencana atau ada apalah, nggak tahu di zaman itu, kemudian
orang dari Bukit Menoreh itu menyebar kemana-mana, Betul, yang membuat komunitas di mana-mana, tetapi tidak jauh dari Bukit Menoreh, tetap di lereng-lereng Bukit Menoreh, yang kemudian berdirilah di sana sentra-sentra peribadatan, keagamaan, kepercayaan, keyakinan yang luar biasa keren juga gitu. Iya, iya, iya. Nah, apa sebenarnya apa kira-kira bayangan penjenengan seperti apa itu sebenarnya Mas Joyo? Misalnya kok tiba-tiba kok iya ya, kok ada paroki, kok ada di lereng Bukit Menoreh dan parokinya besar lagi, ada susteran lagi yang didatengin orang Belanda lagi ya. Nah, asumsi penjenengan seperti apa? Iya. Saya mencoba mengasumsi bahwa yang namanya penyebaran ya itu tidak lepas dari komunitas yang ada di penyebarannya. Nah, berarti kalau ada paroki yang sampai sana, ada pastor, ada pendeta yang sampai sana, berarti di situ ada kemampuan di dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya apa? Dia sudah beradat istiadat atau beradab. Berarti sudah bisa menerima dari pengaruh orang luar, menerima ilmu dari orang luar, sehinggalah di situ penyebaran itu lebih mudah. Nah, disitulah letaknya bahwa penyebaran itu belum tentu karena bencana, ya, belum tentu karena mungkin perselisihan, perpecahan, bukan, tetapi bisa juga karena kedatangan ataupun orang di situ mempunyai suatu ilmu pengetahuan, jadi akan berkembanglah pemikiran itu. Semacam seperti kelompok yang satu keyakinan ya, bisa ya, jadi ya. Bisa jadi So ini keren loh. Jadi bisa jadi adalah orang-orang dari puncak Bukit Menoreh yang kemudian punya keyakinan yang sama, kemudian mereka apalah istilahnya turun membuat satu wilayah baru dengan satu keyakinan tertentu. Oke, sehingga muncullah kemudian kawasan paroki. Kemudian muncullah kawasan Buddhis di Girimulyo. Kemudian ada kawasan Hindu di luar, misalnya gitu ya. Ini wah, ini makin menarik kalau begitu. Artinya memang benar Mas Joyo kalau kemudian penjenengan menyebut saat itu adalah komunitas atau warga di puncak Bukit Menoreh itu orang-orang keren. Ya. Dengan mahakarya karena wow, pasti mereka kemudian hengkang dari sana membuat satu kawasan yang sudah super rame lah ya, metropolitan. Ya, kemudian didatangi oleh para penginjil, didatangi pastor, didatangi yang kemudian biksu ya, kemudian jadilah satu komunitas kawasan dengan satu keyakinannya sendiri-sendiri gitu ya. Oh, apa sebenarnya yang bisa kita ambil kesimpulan dari pembicaraan kita sampai detik ini bahwa ternyata orang-orang komunitas-komunitas beragama, berkeyakinan itu banyak bertebaran di lereng Menoreh. Kesimpulan kita apa Pak Joyo coba? Ya, oke. Jadi yang dikatakan dengan lereng Bukit Menoreh tentu ini sebagai mahakarya, kekuatan yang luar biasa bagi saya. Karena dari zaman dulu sampai sekarang tidak berubahnya suatu keyakinan yang betul-betul dimiliki. Wow, ya. Dilihat dari seni budayanya jelas, tadi saya sampaikan kemarin. Kemudian dari keyakinan-keyakinan sekarang ini masih muncul, masih muncul rasa toleransinya. Nah, sehingga dalam bentuk kesenian itu pun kita harus berbaur. Di dalam bentuk budaya kita berbaur. Di sisi lain mahakarya itu berarti lebih daripada yang lebih. Ini melebihi yang lebih. Sehingga mahakarya ini bisa dibentuk, bisa katakanlah buat semacam suatu pertunjukan yang nanti bisa diimplementasikan di dalam nilai-nilai untuk pendidikan yang akan datang ataupun ilmu pengetahuan. Itu yang penting bagi
mengapa sebetulnya yang dikatakan dengan pengaruh-pengaruh ataupun penyebaran yang ada di Bukit Menoreh. Oke, Mas Joyo. Ya, tetapi kita masih menyisakan banyak misteri tentang Bukit Menoreh. Karena apa? Karena sejauh mata memandang saat ini komunitas di sepanjang Bukit Menoreh itu relatif sedikit, jarang. Lebih banyak adalah di lereng-lereng lah, di dataran-dataran lah ya, meskipun tetap di dekatnya lereng Menoreh. Nah, ini masih menyisakan misteri. Apakah mereka ini do ditotoli mano apa gimana yang kemudian semuanya pergi gitu loh. Nah, ini masih menyisakan misteri. Tapi kalimat pendek aja coba, apa asumsinya Mas Joyo kok bisa akhirnya warganya sedikit atau bahkan sepi dari penduduk? Yang pertama bahwa asumsi saya, mengapa sekarang penduduk ataupun warga yang ada di lereng itu sedikit? Itu yang pertama jelas karena pengaruh. Satu pengaruh. Pengaruh itu apa? Karena semakin lama orang itu mengenal lebih banyak dari yang kemarin, contohnya lebih banyak pengaruhnya, akan mempunyai pemikiran. Nah, pemikiran itu akan diimbangi dengan keyakinan. Nah, sehingga keyakinan ini apabila ada pengaruh, ya, ada pengaruh, justru nanti pengaruh itu akan memberikan suatu pembaharuan yang lebih konkret, nyata gitu loh. Kalau di Pegunungan Menoreh memang dia itu mempunyai sistem simbol adem ayem, adem ayem. Tetapi begitu ada pengaruh, hal ini sedikit demi sedikit akan dipengaruhi. Yang adem ayem itu di faktor yang mana? Apakah di tempatnya ataupun lingkungannya, tempat atau lingkungannya. Jadi lingkungan itu berada di kawasan yang datar-datar. Nah, kemudian yang di lereng-lereng itu semakin ditinggalkan, itu karena pengaruh yang, ya katakanlah pengaruh yang sekarang ini muncul itu karena ekonomi. Ekonomi, betul. Ya, nah ini menarik dan ini ilmiah sekali. Mereka hengkang dari puncak Menoreh atau dari puncak-puncak Bukit Menoreh karena apa? Karena faktor ekonomi. Karena kekinian ya, nggak bisa dipungkiri ya. Ya, mereka orang makin pinter, kemudian pergilah dari Bukit Menoreh, sehingga apa, kawasan yang dulu metropolitan namanya Bukit Menoreh itu sepi sekarang ini, tinggal sisa-sisa peradaban zaman saja. Ini ilmiah sekali dan ini keren lah menurut saya. Nah, saya masih menyisakan misteri dari ceritanya Mas Joyo tentang banyak ditemukan peninggalan mata uang kuno di puncak Bukit Menoreh. Apa artinya ini? Misterinya kan begitu kira-kira. Tetapi kita akan bahas di video-video berikutnya. Oke ya Mas Joyo ya. Oke. Nah, sampai di sini dulu. Ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.